يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Sahabat Muslim, sampai kapanpun akan selalu saja ada kaum yang membenci Muslim. Dilihat dari sejarah-sejarah Islam, tak terhitung lagi jumlahnya, dan bahkan hingga hari ini pun masih ada. Ada satu kelompok orang sesat yang membenci Muslim. Mereka mengatasnamakan Islam sebagai agamanya. Namun apa yang mereka yakini sungguh di luar dari ajaran Islam. Hal yang mencengangkan adalah dari tampilan fisik mereka serupa dengan Muslim, namun jikalau diteliti lebih dalam, akidah mereka malah justru menyimpang dari ajaran Islam. Perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air. Karena inilah selalu muncul pertanyaan, apakah mereka tergolong kafir atau Islam? Dan dari mana ajaran mereka berasal? Lalu siapa mereka sebenarnya? Dan seperti apa ciri mereka? Mari simak video ini. Tidak semua orang yang bersaksi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya, disebut sebagai seorang Muslim. Orang munafik pun mengaku demikian, namun itu tidaklah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Seseorang bisa dikatakan non-muslim jika ia melakukan pembatal keislamannya dengan kesyirikan, kemunafikan, dan mencaci maki Islam. Namun ada sekelompok orang mereka bersyahadat. Tampilan mereka layaknya muslim, namun cara mereka sholat dan melakukan ibadah lainnya sungguhlah berbeda. Merekalah kelompok Syiah. Syiah memiliki golongan yang banyak. Golongan yang kesesatannya tidak separah lainnya, yaitu yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Keyakinan seperti ini jelaslah keliru dan telah menyelisihi ijma' kesepakatan para sahabat. Akan tetapi, golongan ini tidaklah kafir. Intinya, kesesatan kelompok Syiah bertingkat-tingkat. Jika di antara orang Syiah ada yang mengklaim dirinya sebagai Muslim, maka mereka adalah Muslim. Namun perlu dibuktikan klaim mereka. Siapa saja yang beribadah pada Allah semata atau tidak berbuat syirik, membenarkan Rasulullah SAW dan beriman pada wahyu yang diturunkan pada beliau, ia adalah Muslim. Jika ia mengklaim dirinya Muslim, namun ia menyembah Hussein, menyembah Fatimah, menyembah Badawi, menyembah Aidarus dan selainnya, maka jelas ia bukan Muslim. Begitu pula jika di antara mereka ada yang mencela Islam atau meninggalkan sholat. Walau ia mengatakan bahwa ia Muslim, hakikatnya ia bukan Muslim. Atau di antara mereka ada yang mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran sholat, zakat, puasa, atau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW serta mendustakan beliau, atau mengatakan bahwa beliau itu bodoh, atau menyatakan bahwa risalah Muhammad belumlah sempurna, atau beliau tidak menyampaikan ajaran Islam dengan jelas, maka itu semua menunjukkan kekufuran. Menurut sejarah, aliran Syiah ini mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Otak utamanya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, kemudian membuat fitnah dan kerusuhan-kerusuhan. Tetapi umat Syiah membantah sejarah ini, dan tokoh Abdullah bin Saba mereka menyatakan hanya sebagai seorang tokoh fiktif saja. Syiah sendiri merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab dan pengikut Syiah disebut Syi'i. Kata Syiah dalam bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Ciri-ciri mereka sangat mudah untuk dikenali. Di antaranya, mereka mengenakan songkok atau sorban hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat di Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Lalu mereka tidak sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat jamaah,
tetapi mereka langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira mereka mengerjakan sholat sunnah, padahal mereka menyempurnakan sholat zuhur. Karena pengikut Syiah tidak meyakini sholat Jumat kecuali bersama imam atau wakilnya. Pengikut Syiah juga tidak mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Mereka sholat bukan dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka tidak bersedekap ketika sholat, tidak mengucapkan amin. Setelah akhir surah Al-Fatihah, mereka malah mengutuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya, mereka jarang sholat jamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu. Tapi yang mereka yakini hanyalah 3 waktu saja. Mayoritas pengikut Syiah selalu membawa at-turbah al-Husainiyah, yaitu batu atau tanah dari Karbala, yang digunakan menempatkan kening ketika sujud, di saat mereka sholat sendiri atau bersama jamaah mereka. Penganut Syiah selalu mengingat Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan, dan Husain radhiyallahu anhu. Zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Husain atau Fatimah atau Ahlul Bait lainnya. Mereka juga mengolok-olok Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mayoritas sahabat dan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika puasa di bulan Ramadan, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini, Syiah berkeyakinan seperti Yahudi, yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah nampak di langit. Dengan kata lain, mereka berbuka bila benar-benar sudah masuk waktu malam. Mereka juga tidak sholat tarawih bersama kaum muslimin, karena menganggapnya sebagai bid'ah. Orang Syiah juga tidak berpuasa pada hari Asyura, tetapi mereka hanya menunjukkan kesedihan di hari tersebut. Bahkan ada di kalangan mereka yang menganggap haram puasa karena seolah-olah bergembira atas kematian Sayyidina Husain. Dan pengikut Syiah selalu mempengaruhi masyarakat untuk memusuhi para da'i dan ulama-ulama ahli sunnah dengan istilah ajaran Wahabi. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri mereka sangat banyak. Sekalipun dalam kondisi Syiah minoritas, bahkan kita akan sulit untuk menjumpai ciri mereka, karena mereka selalu bertakiyah atau berdusta. Namun cara yang paling praktis ialah dengan memperhatikan raut wajah mereka akan merah padam jika ada yang mencela Khomeini dan Sistani, kedua ulama mereka. Tapi bila Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah dan Hafsyah radhiyallahu anha atau sahabat-sahabat Nabi lainnya yang dihujat, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemarahan dan pembelaan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang Syiah. Mereka benar bersyahadat, namun apa yang mereka yakini jauh dari ajaran kita. Lebih tepatnya mereka adalah orang-orang yang sesat, namun mengaku muslim. Masih ada beberapa fakta mengejutkan tentang akidah mereka. Insya Allah akan kami bahas agar kita mudah mengenali mereka dan tidak terpengaruh dengan ajaran mereka, apalagi sampai menjadi pengikut mereka. Na'udzubillah min zalik. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.